pengiriman untuk ISC itu hanya ada di sekitar 30-an kota dan kecamatan di area Jawa dan Bali. Ya. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang sekarang ini berdomisili di luar Jawa dan Bali itu? Seperti Medan, di Pontianak mungkin, di Sulawesi, Irian ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah bisa ikut bergabung di ISC Global? Pasti bisa. Nah, cara kerjanya adalah, nah teman-teman harus tahu dulu ini adalah bisnis ya teman-teman ya. ISC Global ini adalah bisnis, bukan sekedar kita untuk berbelanja. Kalau tujuan teman-teman hanya untuk berbelanja, saya sarankan mendingan lebih baik ke warung terdekat, ke toko terdekat, ke pasar terdekat aja, ya kan? Banyak pilihan ya enggak? Dan sekarang kalau tapi mereka tidak memberikan bisnis, betul kan ya? Kita kan sudah puluhan tahun nih belanja di warung orang, di toko orang, di supermarket orang, di pasar orang, dan hanya belanja aja, tidak ada bisnisnya. Nah, saya yakin teman-teman yang sekarang sudah bergabung di ISC ini tujuannya adalah bisnis, bukan hanya sekedar belanja. Nah, yang namanya bisnis itu teman-teman, itu bisa dikerjakan dari mana aja, ya kan? Nah, ISC ini adalah network marketing, network marketingnya. Kekuatan bisnisnya itu adalah di jaringan, bukan di belanjaan pribadi yang dikuat-kuatkan. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman dari mana aja pun bisa melakukan bisnis ini. Yang penting adalah kita membangun jaringan dan usahakan kalau sudah tinggal di kota yang tidak ada ISC-nya, cobalah untuk membuka-buka sosmednya, membuka-buka WA-nya, membuka-buka media sosialnya yang lain, cari pertemanan ya dengan orang-orang yang tinggal di green area, di coverage area, di daerah kota-kota, coverage area pengiriman. Nah, ajak mereka bergabung, ajak mereka untuk berbelanja di situ. Tawarkan bisnisnya, bukan tempat belanjanya. Ya, karena apalagi di Jakarta tempat belanja online begitu, nah banyak sekali. Ya kan, tinggal kita pilih mau yang merek apa. Tapi kan mereka tidak menawarkan bisnis, palingan juga menawarkan diskon ya kan, menawarkan voucher. Nah, nggak ada yang menawarkan bisnis. Nah, kekuatan di ISC ini kan bisnisnya ya kan, kelebihannya itu di bisnis, bukan di tempat belanjanya doang ya teman-teman ya. Nah, bangun jaringan ya, ajak teman yang tinggal di green area pengiriman. Nah, tentunya tidak perlu semua kok kita harus kerja sendiri. Karena kalau kita mengajak 5 orang saja misalnya, dan ternyata ada 3 saja yang jalannya kenceng ya, yang jalannya kenceng terus jalan kenceng lagi, aduh udah enak deh itu, ya kan? Nah itu dia. Jadi usahakan untuk merekrut orang yang tinggal di green area gitu. Nah boleh aja sih kalau teman-teman ya yang misalnya tinggal di kota-kota yang lain, pengen mendapatkan barangnya bisa aja, tapi untuk pengiriman ke sono itu kan belum resmi dilakukan oleh ISC. ISC secara resmi itu nggak ada pengiriman ke luar daerah itu gitu. Nah biasanya itu kan selalu secara bergotong royong ya kan. Nah tapi itu kan ada minimal pengirimannya kode ekspedisi ya kan. Nah dan kita harus punya koordinator di kota Jakarta ya, di kota pengiriman, mungkin Jakarta atau Surabaya, dan di tempat di kota tujuan. Ya, karena di kota tujuan itu untuk menerima dan untuk membagi-bagikan ketika barangnya itu tiba. Nah, kalau di Jakarta ya biasanya itu untuk yang menampung dananya gitu loh, bayarnya ke sono ya, bayarnya ke koordinator Jakarta gitu. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman itu pun ya teman-teman ya, intinya begini, kalau kita bisa mempunyai teman di Facebook sampai kemana-mana, artinya kita bisa membangun jaringan bisnis sampai kemana-mana. Ini kan masalah bahasanya aja yang berbeda ya kan. Kalau misalnya berteman biasa mungkin kita share makanan ya kan, mungkin share tentang cerita ini dan itu, share lucu-lucuan ya, begitu aja kan ya. Nah habisin kuota. Nah tapi kalau kita berbisnis ya,
Nah, kita mencari teman dari sana ya, atau mungkin saudara kita yang tinggalnya di green area, ajak mereka bergabung. Nah, mana tahu dari sana bisa berkembang gitu ya. Oke, jadi teman-teman, nah sekarang bagaimana dengan kewajiban 95.000-nya sebulan? 95.000 itu kan nggak berat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa jual ke green area. Ya, jualan ke green area. Mana tahu ada teman atau begini, temannya contohnya ya. Siapa? Susan misalnya, sepupunya. Yuk, sudah tahu ISC belum? Oh belum. Waduh, lu mau penghasilan tambahan nggak? Tanpa modal ya. Nah, lu cukup tinggal belanja aja ke ISC, terus ngajak temen lu lagi belanja. Sama kok seperti kita misalnya ada warung bakso enak, kita makannya enak, ada kelebihannya apa? Misalnya dagingnya asli gitu kan ya, wangi, tempatnya bersih. Nah, kita kan cerita ke orang, ya enggak? Cerita ke orang tentang warung bakso ini tanpa dibayar. Nah, sekarang kita cerita juga tentang kenapa kita belanja di ISC. Oh, ternyata ada komisinya, ada bisnisnya gitu loh. Jadi kita ceritakan yang bisa jadi, dan itu dibayar, kita dibayar. Kalau kita referensiin warung bakso, itu warung bakso nggak bayar kita. Tapi kalau kita referensiin ISC ke teman, ke kerabat, ke sahabat, kita dibayar untuk itu. Yaitu berbentuk komisi dari orang-orang yang berbelanja itu. Komisinya itu 1% tapi sampai 10 generasi ke bawah loh teman-teman. Ya, sampai 10 generasi. Ya, jangan ya sekarang ini kalau memang belum bergerak ya mungkin 10 generasi juga belum ada ya kan. Tapi misalnya kita satu orang 5 orang aja deh. 5 orang aja. Nah, dari 5 ini misalnya cari 5 lagi. Nah, 5 lagi. Jadi ini sebenarnya hanya kumpulan orang-orang yang berbelanja, kumpulan pelanggan ya, komunitas pelanggan ISC. Nah, begitu ceritanya. Nah, jadi kita bergabung berbelanja di situ. Nah, itu dapat komisinya semua, kan enak ya kan, daripada kita sudah berpuluh-puluh tahun belanja di tempat orang. Nah, ya jadi pesan saya untuk teman-teman yang tinggal di luar green area, sementara dimulai dari situ dulu. Mana tahu setelah itu ISC-nya makin berkembang, pasti dong dia akan meluaskan ya kan, akan meluaskan jangkauan pengirimannya ya kan. Nah, tapi dimulai dulu. Kalau teman-teman nggak mulai, ISC beranggapan belum ada peminat di tempat tinggal teman-teman ya. Karena dia ISC ini melihat dari KTP yang terdaftar. Oh, KTP yang terdaftar, alamat domisilinya di mana nih? Misalnya di Palu atau di Medan gitu kan ya, atau di Pontianak. Oh, ternyata banyak di situ ya. Nah, tapi selama ini makanya lakukan ordernya gimana? Ya, pertama bisa dijual di green area, kedua lakukan drop point sementara ya. Yang namanya drop point itu dilakukan bersama-sama teman-teman ya. Jadi resiko semua kita tanggung bersama. Contoh, ada kecelakaan barang di jalanan, tumpah, robek atau segala macam, itu mohon dipahami aja, nggak usah saling salah menyalahkan, nggak usah saling menuntut. Masih syukur koordinatornya itu mau kerja, ya kan? Nah, koordinatornya itu kan bukan orang bayaran, bukan orang yang kita gaji, bukan karyawan ISC ya enggak. Ini hanya untuk memperlancar pengiriman ke mana itu, ke tempat tujuan aja. Oke teman-teman ya, selamat membangun bisnisnya, semoga lancar.